Halo, saudara-saudara, apa kabar hari ini? Kita kembali berjumpa dalam ibadah atau kebaktian remaja. Dan kita tetap di rumah, tetap mengikuti ibadah secara online, dan kiranya ini tidak mengurangi sedikit pun nilai persekutuan di antara kita. Karena kita semua paham, khususnya saudara yang masih remaja ini, walaupun kelihatannya kuat, tapi ternyata bisa juga tertular walaupun tidak menjadikan dirinya sakit, tapi dia menjadi carrier, bisa membawa wabah itu menulari orang lain. Jadi tertular tidak sakit berbahaya, tertular kemudian sakit ya tentu juga berbahaya karena bisa saja sampai mengalami kematian. Terus doakan agar obatnya segera didapatkan, vaksinnya segera didapatkan, sehingga kita bisa terbebas dari pergumulan ini semua. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Saatnya kami menyediakan waktu sejenak untuk mendengar firman-Mu, merenungkannya, dan kami awali dengan membacanya. Berkati agar sempurna apa yang kami dengar dan kami mampu menjadi pelakunya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh derap remaja diambil dari Mazmur pasal 102 ayat 25 sampai 29. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, engkau akan mengubah mereka. Dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkannya, memeliharanya di dalam hati, dan melakukannya. Haleluya. Ya, saudara, tema yang sudah dipilihkan untuk saya, sebuah tema yang tidak mudah nih buat saya, karena saya tidak berkecimpung di bidang ilmu pengetahuan alam atau science. Jadi ya, saya tidak tahu banyak, bahkan mungkin tahu sedikit pun juga tidak. Temanya adalah teori Big Bang. Ya, saudara yang menggemari bidang ilmu pengetahuan dan sains pasti paham. Nah, kita mulai dengan melihat video berikut ini tentang teori Big Bang itu. Video yang saya unggah dari YouTube berjudul Origin of the Universe. Silahkan menyaksikan. Teori Big Bang atau ledakan besar adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Big Bang adalah teori yang paling banyak didukung oleh sederetan bukti ilmiah, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, baik para ilmuwan maupun orang awam. Uniknya, teori ini juga dapat menentukan akhir dari alam semesta. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Abbe Georges Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan super atom yang berbentuk bola apel kecil
dengan ukuran sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Atom hidrogen tersebut terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi lahirlah miliaran tata surya. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini. Teori Big Bang juga menjelaskan bahwa alam semesta memiliki siklus yang berulang. Pada suatu titik, alam semesta akan berhenti mengembang dan malah menyusut. Semua akan ditarik dan menyisakan sebuah black hole. Inilah yang disebut dengan Big Crunch, yang merupakan kelanjutan teori dari Big Bang. Menurut teori Big Crunch, alam semesta tidak akan mengalami akhir karena ia membentuk sebuah siklus. Ia akan meledak, mengembang, menyusut, lalu menghilang dan terus-menerus seperti itu. Dalam kata lain, alam semesta akan bereinkarnasi. Kurang lebih itu tadi adalah penjelasan singkat dari teori Big Bang dan terbentuknya alam semesta. Ingat, semua penjelasan tadi adalah teori. Jadi, kalian kemudian jangan menganggap teori tadi adalah fakta sebenarnya yang terjadi di alam semesta ini. Apalagi menyangkut pautkan teori ini dengan kepercayaan atau agama. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, sudah melihat video tadi ya. Saudara bisa juga mencari versi bahasa Indonesianya. Banyak tersedia di YouTube. Silahkan ya, dilihat di sana yang kesulitan dalam bahasa Inggris. Ya, saudara, itu adalah gambaran teori Big Bang yang saat ini diterima secara umum. Teori yang terbaru, kira-kira gitu. Walaupun udah puluhan tahun, tapi itulah teori yang terbaru dan diterima oleh kebanyakan kalangan, khususnya dari kelompok saintis, orang-orang yang menggeluti bidang ilmu pengetahuan alam, ilmu pasti. Dan sudah seperti tadi dikatakan, dari tahun 1931 oleh Lemaitre, teori itu dibuat, distudi, kemudian dipublish dan diterima secara umum. Tapi itu teori ya, saudara. Itu adalah sebuah teori. Nah, secara lengkap, saudara, sekali lagi bisa mempelajarinya di buku-buku atau apapun dalam bidang sains, fisika, biologi, bidang ilmu pengetahuan alam, dan lain sebagainya. Nah, prinsipnya adalah itu menjadi realitas di kehidupan kita. Ada dan dianut, dipercaya, dipegang sebagai teori yang menjawab lebih logis, memberi jawaban yang lebih masuk akal terkait bidang ilmu pengetahuan yang bertanya tentang penciptaan, asal mula kehidupan, dan lain sebagainya. Nah, itulah teorinya, saudara. Nah, yang penting buat kita, akal itu adalah anugerah Tuhan. Logika, akal budi, pikiran itu juga anugerah dari Tuhan. Dan itu harus disyukuri. Terlebih lagi adalah dipakai untuk kebaikan. Itu yang prinsip kan, saudara ya. Jadi kita bersyukur Tuhan berikan anugerah adanya akal budi, pikiran, dan logika itu, saudara. Nah,
Kenapa kita perlu tahu sih semacam ini, hal semacam ini? Ya, kenapa para saintis, orang-orang yang bergelut dalam ilmu pengetahuan terus mencari hal-hal semacam ini dan dipublish, diberitahukan ke banyak orang? Agar kita semakin mencintai, menghargai alam semesta ini. Ya kan? Karena tidak kenal, maka tidak sayang, kan begitu. Tapi ketika kita makin kenal, maka kita makin mengerti, makin menghargai, makin mencintai. Itu kan harapannya. Nah, kalau sudah cinta, sudah menghargai, sudah suka, sudah sayang, nah kita akan memeliharanya. Ya kan? Kita akan melestarikannya. Nah, itu kan poin pentingnya di sana. Nah, kenapa tema semacam ini juga diberitakan sebagai bagian pengajaran di gereja-gereja, di kebaktian-kebaktian, bahkan di PA dan lain sebagainya. Karena kita paham dan mengerti bahwa bumi semakin rusak. Alam semesta ini semakin rusak. Sampah, kan kita yang bikin. Polusi, kan kita yang bikin. Ya kan? Pembabatan hutan, illegal logging, kita yang membuat itu. Nah, kemudian alam fight back, menyerang balik. Siapa yang bikin? Kita. Nah, sehingga kita tidak ramah kepada alam. Maka ada orang yang mengatakan ya alam menyerang balik. Alam balas dendam, kira-kira begitu. Tapi itulah realitas yang ada pada kehidupan kita. Bahwa bumi ini semakin rusak dan kita perlu membangkitkan kembali rasa cinta kepada bumi ini, sayang dan penghargaan kepada bumi ini. Dan kita butuh yang namanya lintas ilmu pengetahuan, ya agama, ya sains, dan ilmu pengetahuan harus berkolaborasi, bekerja sama untuk menumbuhkan rasa cinta kepada alam semesta dan bumi ini. Nah, saudara, Einstein pernah mengatakan demikian. Ilmu pengetahuan tanpa agama akan lumpuh. Nah, sebaliknya, agama tanpa ilmu pengetahuan akan buta. Sebetulnya yang mau dikatakan oleh Einstein adalah dua-duanya ini saling membutuhkan. Mereka sering cecok, walaupun sebetulnya sudah cocok. Mereka ini sudah klik sebetulnya, walaupun kadang sering konflik. Ya, gitu kan saudara ya. Udah jodoh sebetulnya. Ya, berantem-berantem dikit mah ya sudah wajar ya saudara ya. Nah, gereja dan ilmu pengetahuan pernah mengalami masa suram, pernah mengalami masa romantis, pernah mengalami masa-masa yang biasa-biasa saja, seiring sejalan bagai pasangan suami istri yang kadang ada marahannya, ada rukunnya, tapi mereka saling membutuhkan. Mereka sudah jodoh, mereka sudah klik walaupun sering konflik. Mereka sudah cocok walaupun sering cekcok. Salah satu sejarah kelam gereja versus sains adalah pada saat Galileo Galilei dihukum oleh gereja di tahanan rumah. Jadi dia nggak boleh kemana-mana, di rumah saja. Karena berbeda pandangan dengan gereja yang berpendapat bahwa pusat alam semesta ini bumi. Jadi yang muter-muter itu mataharinya, buminya diem saja. Nah, Galilei punya pendapat yang berbeda. Yang berputar itu malah buminya, mataharinya yang diam. Dan kita tahu kan bahwa sebetulnya yang berputar adalah buminya. Dan Galilei dihukum sampai meninggalnya oleh gereja yang berkuasa pada saat itu. Tapi pada akhirnya saudara, ratusan tahun kemudian, memang butuh waktu yang lama sih ya. Ini agak lambat sih ya, tapi memang perlu kehati-hatian kan, gereja perlu kehati-hatian. Akhirnya mereka, maksud saya gereja, mengakui bahwa
tindakan mereka pada tahun 1600-an itu, udah lama banget saudara ya, 1600-an itu adalah salah. Dan pada tahun 2008 melalui Paus Benediktus ke-16, gereja membuat surat permohonan maaf atas hukuman yang diberikan, dan mereka memulihkan nama baik Galilei sebagai seorang ilmuwan dan menerima pemandangan Galilei itu sebagai kebenaran. Dan permohonan maaf itu menjadi tonggak sejarah yang penting bahwa gereja butuh ilmu pengetahuan agar tidak buta. Tapi hati-hati juga, ilmu pengetahuan butuh gereja agar tidak lumpuh. Nah, sekali lagi saudara, itu menegaskan bahwa gereja dan sains adalah dua kehidupan yang seharusnya saling menopang, saling mendukung, saling menjadi berkat untuk kehidupan ini. Nah, lalu apa kaitannya dengan bacaan kita pada hari ini? Mazmur 102 ayat 25 sampai 29. Nah, saudara, sebetulnya intinya adalah perikop kita, bacaan kita adalah sebuah pengakuan bahwa Tuhan abadi adanya. Tuhan itu abadi. Nah, saudara, dikatakan dalam bacaan kita tadi, semua bisa musnah, semua bisa punah. Tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah hancur, tidak akan musnah, tidak akan punah. Dia akan selalu ada. Tuhan dalam keabadian. Dan penting bagi kita untuk tahu hal itu, bahwa Tuhan ada dalam keabadian. Karena kalau kita paham, mengerti bahwa Tuhan itu abadi, maka tidak ada saat, tidak ada waktu, tidak ada masa di mana Tuhan tidak ada. Penting untuk kita tahu. Jadi masa lalu kita, masa kini kita, dan masa depan kita, Tuhan ada. Itu karena Tuhan abadi. Nah, karena Tuhan ada di masa lalu kita, di masa kini kita, dan di masa depan kita, maka Dia tahu segala sesuatunya. Yang sudah kita lewati Dia tahu, yang saat ini sedang kita kerjakan Dia tahu, yang nanti akan kita alami Dia tahu. Dia tahu semuanya tentang kita. Nah, untuk itulah makanya kita bisa andalkan Tuhan. Karena Dia tahu masa depan kita. Dia tahu masa kini kita. Dia tahu masa lalu kita. Kita bisa andalkan Tuhan. Terutama tentang masa depan kita. Ketika kita terus mencari wajah Tuhan, maka Dia adalah Tuhan yang membimbing, menolong, memampukan, itu yang saya katakan, memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Seperti itu loh saudara. Sekarang ini kan ada teknologi yang sangat menolong kita semua, yaitu Google Map. Nah, Google Map itu kan bisa disetting ya saudara. Di depan itu nanti ada pom bensin, di depan itu ada klinik pengobatan, di depan itu ada apotek, di depan itu ada toko serba ada, itu kan muncul ya. Bahkan kita bisa diberikan informasi di depan ada polisi, di depan ada tabrakan, sehingga kita jadi hati-hati. Nah, saya sangat dibantu dengan yang namanya Google Map itu kalau sedang berkendara di tempat yang memang asing buat saya. Saya belum pernah sama sekali lewat daerah itu, tapi saya nggak khawatir. Ya, saya nggak khawatir. Saya pernah ya diundang khotbah di satu GKI yang tempatnya di Tangerang sana, di sebuah perumahan yang pelosok sekali. Saya baru pertama kali sampai di sana dan tidak tanya satu orang pun
Google Map memandu saya dan sampai di depan gereja itu tanpa kesasar sama sekali. Dan sepanjang jalan saya mendapatkan informasi tentang restoran, tentang pom bensin, tentang hal yang saya butuhkan. Saya menjadi tahu padahal saya belum melewati tempat itu. Tuhan yang tahu masa depan adalah Tuhan yang bisa kita andalkan untuk kehidupan kita. Saudara, Tuhan memang pelindung. Dan keberadaan Tuhan memang sangat kita butuhkan. Seiring dengan kemajuan teknologi, sains, dan ilmu pengetahuan. Tahukah saudara bahwa bumi ini sebetulnya setiap saat terancam hancur. Hancur seperti zaman dinosaurus. Betul, saudara. Ya, kan kita dapat informasi kan bahwa bumi ini pernah hancur dan bertahun-tahun gelap gulita karena debu, ya, dan menjadikan beku karena matahari tidak bisa panas tidak bisa mencapai ke daratan, ya kan, saudara. Karena tabrak dengan asteroid, ya, atau bintang jatuh. Nah, tahukah saudara bahwa saat ini bintang itu terus berseliweran mendekati bumi. Walaupun belum ada lagi yang menabrak. Kalaupun ada, kecil-kecil. Silahkan saudara cari nanti di Google data tentang hal itu. Nah, saya sudah dapatkan bulan April lalu saudara, ada asteroid yang bernama 1998 OR2. Gedenya 4 km persegi. Gede banget itu. 4 km persegi. Dan itu mendekati bumi. Walaupun nggak nabrak. Coba saudara, bayangkan kalau nabrak. Wih, kayak apa itu. Satu lagi. Oh, siap-siap nih saudara ya. 10 tahun lagi, tepatnya tahun 2030, ada sebuah asteroid raksasa yang akan mendekati bumi. Tapi observatorium sudah melihat, mengikuti, dan memberi nama. Namanya ini, bikin gemeter juga ya. God of Chaos. Ya, God of Chaos. Jadi, Tuhan yang penuh dengan kekacauan. Tuhannya kekacauan ini saudara ya. Karena besar sekali. Walaupun mereka meyakini tidak akan menabrak, tapi dekat dengan bumi. Begitu dekatnya sampai nanti akan membuat kekacauan memang, tapi tidak sampai parah ya. Gravitasi akan terganggu, teknologi internet dan lain sebagainya akan terganggu karena sudah cukup dekat dan besar sekali. Nah, tuh. Ilmu pengetahuan cukup baik menolong kita untuk mengetahui hal-hal semacam itu. Tapi lebih dari itu kita membutuhkan Tuhan untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, agar hal yang menakutkan itu tidak kita alami. Puji Tuhan, Tuhan baik sampai saat ini. Nah, untuk itulah, saudara, sekali lagi, saudara yang suka dengan sains dan ilmu pengetahuan, dalami. Jadikan itu profesi dan jalan hidupmu. Itu sangat baik. Tapi jangan pernah lupakan agamamu, imanmu, agar ilmu pengetahuanmu tidak lumpuh. Begitu juga kami, gereja, para pengajar gereja, pendeta, tidak boleh menutup mata adanya ilmu pengetahuan. Karena dari sanalah gereja terbuka matanya dan menjadi tahu hal-hal yang sebelumnya mereka pahami dengan keliru. Saya akan tutup dengan membagikan sebuah film. Saudara bisa menontonnya. Judulnya Angels and Demons. Angels and Demons. Film yang sudah lama itu ya. Dari tahun 2009. Ini kan kelanjutan dari sequelnya itu. Da Vinci Code ya. Nah, jadi Tom Hanks tuh
bintangnya. Nah, film Angels and Demons itu bercerita tentang rekayasa seorang pemimpin gereja Katolik yang sebetulnya ingin mencari keuntungan sendiri. Dia ingin menjadi seorang paus, tapi kemudian dia merekayasa sebuah cara dengan mencari-cari konflik atau permasalahan yang sudah berabad-abad gereja hadapi, yaitu bermusuhan dengan para saintis. Nah, di luar sana kan para saintis itu ada yang memang anti Tuhan, ada yang ateis, ada yang anti Kristus, ada yang anti gereja. Nah, salah satunya adalah kelompok Illuminati. Nah, pemimpin gereja dalam film ini diceritakan ingin menghancurkan kelompok Illuminati ini, ya, dengan merekayasa cerita agar Illuminati ini dibenci dan akhirnya ilmu pengetahuan ini dibenci dan gereja menjadi naik pamornya. Gereja menjadi satu-satunya yang didengar, kira-kira gitu. Apa yang terjadi dengan akhir film itu? Ya, tidak bisa, saudara, karena memang gereja dan ilmu pengetahuan itu saling membutuhkan. Kita tidak bisa saling menghabisi. Dan kita harus rukun, harus berdamai satu dengan yang lainnya. Sehingga film itu merupakan cerita yang menarik menurut saya dan ingin menegaskan bahwa Tuhanlah yang menciptakan ilmu pengetahuan. Sehingga bagaimana mungkin kita memusuhi ilmu pengetahuan? Biarkan teori-teori tentang ilmu pengetahuan itu terus berkembang dan gereja menjadi penyeimbang agar teori-teori itu tidak juga menyesatkan kita, malah menolong kita untuk makin mencintai alam semesta dan makin mensyukuri bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Pencipta itu, Tuhan yang abadi itu terus mengasihi umat-Nya. Amin. Kita bersaat hening senak dan kita akan berdoa. Tuhan, kami hendak berdoa untuk kehidupan anak-anak-Mu ini, khususnya pergaulan mereka sehari-hari, agar mereka bisa menjaga diri, membatasi diri, melindungi diri dari cara-cara iblis yang akan menyesatkan mereka. Kuatkan iman mereka dan beri kesempatan terus untuk dapat mendengar firman-Mu. Betapa beruntungnya anak-anak-Mu ini bisa terus setiap saat mendengar firman-Mu, mengenal-Mu semakin dekat. Tidak dengan teman-temannya yang ada di daerah konflik, tidak sama dengan teman-temannya yang dilarang oleh pemerintahannya, karena pemerintahannya memiliki keyakinan agama yang berbeda sehingga menindas kelompok-kelompok minoritas dan membatasinya. Maka anak-anak-Mu ini tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini untuk terus mencari wajah-Mu dan merasakan kasih-Mu. Berkati juga sekolah mereka, studi mereka, berkati cita-cita yang mereka rintis, agar dengan jerih lelah mereka bisa mendapatkannya, meraihnya, dan menjadi sukacita di masa depannya kelak. Berkati kedua orang tua mereka, berkati ayah ibu mereka, keluarga besar mereka, agar saling mengasihi, karena anak-anak-Mu ini pun mengasihi mereka, menuruti mereka, menghormati mereka, dan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Secara khusus beri mereka kesehatan agar terus dalam keadaan baik, dan dengan tubuh yang sehat mereka dapat belajar, berkarya, bekerja, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Inilah Tuhan, doa-doa kami, pengharapan kami, permohonan kami yang kami ingin sempurnakan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.